Kesepakatan dibuat dengan jelas. Jika ayam Maulana Hasanuddin menang, Islam bebas berkembang. Jika ayam Prabu Pucuk Umun menang, ajaran baru tidak dilanjutkan. Di tanah yang kini dikenal sebagai Banten, lahirlah seorang pemimpin yang kelak mengubah arah sejarah wilayah itu. Namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Ia adalah putra dari ulama besar Nusantara Sunan Gunung Jati. Sejak muda ia dididik dalam ilmu agama, kepemimpinan, dan kebijaksanaan berdakwah. Maulana Hasanuddin dikenal tenang dalam berbicara, lembut dalam sikap, namun tegas dalam keyakinan. Ia tidak menyebarkan Islam dengan paksaan, ia mengajarkan dengan teladan hidup. Ia menunjukkan akhlak sebelum kata-kata. Ketika ia tiba di wilayah kekuasaan lama di sekitar Banten Girang, masyarakat melihat sesuatu yang berbeda. Ia tidak datang sebagai penakluk, ia datang sebagai pembimbing yang begol dengan rakyat kecil. Ia mendengarkan keluhan mereka, ia membangun kepercayaan sebelum mengajak perubahan. Perlahan, pengikutnya bertambah. Ajaran Islam mulai dikenal luas, namun perubahan itu menimbulkan kegelisahan pada penjaga tradisi lama. Di wilayah itu, berdiri seorang pemimpin adat yang sangat dihormati. Ia dikenal sebagai Prabu Pucuk Umun. Prabu Pucuk Umun bukan sekadar penguasa, ia adalah penjaga warisan leluhur. Ia pemimpin spiritual dan adat bagi masyarakatnya. Ia hidup sederhana, dekat dengan alam. Setiap keputusannya berlandaskan keseimbangan antara manusia dan tradisi. Dalam pandangannya, adat bukan kebiasaan semata. Adat adalah identitas. Adat adalah jiwa masyarakat. Yang membuat kisah ini semakin dalam adalah hubungan keluarga di antara keduanya. Prabu Pucuk Umun diyakini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Maulana Hasanuddin. Karena itu, pertentangan tidak berubah menjadi perang. Prabu Pucuk Umun melihat perubahan yang dibawa keponakannya dengan hati yang berat. Ia tidak membenci Islam. Ia takut tradisi leluhur akan hilang. Sementara Maulana Hasanuddin tidak berniat menghapus adat. Ia hanya ingin menyampaikan ajaran yang diyakininya membawa kebaikan. Dua pemimpin, dua jalan keyakinan, satu wilayah yang sama. Untuk mencegah konflik, mereka sepakat menentukan arah masa depan melalui simbol kehormatan, sebuah adu ayam jago. Dalam budaya saat itu, ayam jago melambangkan kekuatan batin pemiliknya. Ia menjadi perwakilan kehormatan seorang pemimpin. Kesepakatan dibuat dengan jelas. Jika ayam Maulana Hasanuddin menang, Islam bebas berkembang. Jika ayam Prabu Pucuk Umun menang, ajaran baru tidak dilanjutkan. Hari pertarungan tiba, masyarakat berkumpul dalam keheningan penuh hormat. Maulana Hasanuddin hadir dengan sikap tenang. Tidak ada kesombongan, hanya keyakinan. Prabu Pucuk Umun berdiri dengan wibawa seorang penjaga tradisi. Tatapannya tenang, hatinya pun mantap. Dua ayam jago ditempatkan di arena tanah. Angin berhembus pelan, suasana terasa sakral. Pertarungan dimulai. Ayam Prabu Pucuk Umun menyerang dengan keberanian. Ia kuat, ia tangguh. Ayam Maulana Hasanuddin bergerak dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Setiap gerakan terarah, setiap langkah penuh kendali. Pertarungan berlangsung sengit. Tidak ada yang menyerah. Hingga pada satu momen penentu, ayam Maulana Hasanuddin berdiri sebagai pemenang. Semua menyaksikan takdir yang telah terjadi. Prabu Pucuk Umun melangkah maju. Wajahnya tenang. Ia menerima hasil dengan kebesaran jiwa. Ia menepati janji. Ia menyerahkan kepemimpinan wilayah tersebut tanpa amarah, tanpa penolakan. Sebagai penjaga tradisi, ia memilih mundur dari pusat kekuasaan. Ia bersama pengikutnya berpindah ke pedalaman wilayah yang kini dikenal dengan Baduy. Di sana mereka melanjutkan kehidupan yang setia pada ajaran leluhur. Hidup sederhana, menjaga keseimbangan alam, menjaga tradisi tanpa gangguan kekuasaan. Sementara itu Maulana Hasanuddin melanjutkan dakwahnya. Islam berkembang luas di Banten, namun tradisi lama tidak dihancurkan. Ia tetap hidup di ruangnya sendiri. Inilah yang membuat kisah ini begitu dihormati. Bukan kisah kemenangan semata, melainkan kisah kehormatan dua pemimpin. Maulana Hasanuddin dikenang sebagai penyebar Islam yang bijaksana. Prabu Pucuk Umun dikenang sebagai penjaga tradisi yang bermartabat. Dua tokoh berbeda jalan, namun sama-sama menjaga kehormatan. Legenda ini menjadi simbol bahwa perubahan dapat terjadi tanpa permusuhan, bahwa keyakinan dapat berkembang tanpa menghapus warisan. Di tanah Banten hari ini, kisah mereka masih hidup dalam cerita rakyat, dalam tradisi masyarakat, dalam harmoni antara agama dan adat, dan dari dua tokoh inilah sejarah Banten memasuki babak baru. Sebuah peralihan zaman yang terjadi bukan karena kekuatan senjata, melainkan karena kebesaran hati.